Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ensiklopedia Islam edisi Ramadan. Di bulan penuh berkah ini, kami hadir 2 kali sehari ya, saat sahur dan berbuka puasa. Videonya singkat, ringan, semoga jadi penguat iman. Karena di sini kita belajar pelan-pelan biar pahamnya bertahan lama. Pernah nggak sih kita kepikiran siapa manusia pertama yang mengajarkan tauhid? Siapa ayah dari seluruh manusia? Dan bagaimana awal kehidupan keluarga manusia dimulai? Di video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Adam alaihi salam. Bukan cuma soal penciptaannya, tapi juga perjalanan dakwahnya, kehidupan keluarganya, dan pelajaran besar tentang dosa, taubat, dan harapan. Karena dari Nabi Adam lah kisah kita sebagai manusia dimulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama sekaligus nabi pertama. Bukan tanpa tujuan, Allah ingin menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, pemimpin yang membawa petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Nabi Adam diciptakan dari tanah, lalu Allah meniupkan ruh ke dalam dirinya. Dan yang membuat Nabi Adam istimewa bukan hanya penciptaannya, tapi ilmu yang Allah ajarkan langsung kepadanya. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, "Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya." Ini adalah pelajaran awal bahwa sejak manusia pertama, Islam sudah menempatkan ilmu sebagai pondasi kehidupan dan dakwah. Setelah itu Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Nabi Adam. Keduanya hidup di surga dengan penuh kenikmatan. Namun Allah memberikan satu larangan dan kemudian larangan itu dilanggar. Larangan itu dilanggar bukan karena kesombongan mereka, tetapi karena godaan iblis. Ketika Nabi Adam dan Hawa tergelincir, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka langsung kembali kepada Allah dengan bertaubat. Doa mereka diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. "Wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Dan Allah pun menerima taubat mereka. Disinilah kita belajar satu hal penting, bahwa manusia boleh salah, tapi jangan berhenti kembali kepada Allah. Setelah itu Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai awal misi besar manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38, "Apabila datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku itu, tidak ada rasa takut dan mereka tidak pula bersedih." Di bumi, Nabi Adam menjalani banyak peran sekaligus. Sebagai nabi iya, sebagai suami iya, dan juga sebagai seorang ayah. Ia mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya, menanamkan nilai ketaatan, dan memperingatkan agar tidak mengikuti langkah setan. Nabi Adam dan Hawa dikaruniai banyak anak, di antara mereka adalah Kabil dan Habil. Ketika Kabil dikuasai iri dan dengki hingga membunuh saudaranya sendiri, itulah menjadi kejahatan pertama dalam sejarah manusia. Allah mengabadikan peristiwa ini sebagai pelajaran besar bahwa dengki bisa menghapus akal dan iman. Bagi Nabi Adam alaihi salam, ini adalah ujian berat sebagai seorang ayah. Namun dakwahnya tidak berhenti. Nabi Adam tetap membimbing keturunannya agar berada di jalan Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi Adam adalah Abul Bashar, artinya ayah dari seluruh manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, dan dari keturunannya lah para nabi diutus hingga akhir zaman. Nabi Adam hidup dalam waktu yang sangat panjang, dan selama itu pula ia berdakwah, menanamkan tauhid sebagai warisan utama bagi manusia. Ketika ajalnya tiba, Nabi Adam wafat sebagai hamba Allah yang telah menunaikan amanahnya. Ia meninggalkan dunia, namun nilai yang ia tanamkan terus hidup: iman, taubat, dan harapan kepada Allah. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita satu hal yang sangat manusiawi. Kita bukan makhluk yang sempurna, tapi kita adalah makhluk yang selalu diberi kesempatan untuk kembali. Karena sejak manusia pertama diciptakan, Allah sudah mengajarkan satu konsep besar, yaitu rahmatnya selalu lebih luas daripada dosa hambanya. Semoga kisah ini membuat kita lebih mengenal jati diri kita ya sebagai manusia, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kisah ini membuat hati kamu merasa lebih tenang dalam menghadapi masalahmu, maka ada baiknya juga kamu share video ini ke orang yang menurut kamu mereka juga lagi berjuang diam-diam. Karena di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi kita juga bisa mengambil maknanya.
Demikian episode edisi Ramadan kali ini. Besok kami akan kembali dengan kisah-kisah Islami lainnya dan kami akan tayang di jam yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.